Siap menikah? Kayaknya ini pertanyaan sejuta umat ya. Tapi nasihat yang kita dengar seringnya gitu-gitu aja kan? Coba deh lupain dulu semua itu. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal ngebongkar 5 kunci kesiapan yang mungkin jarang banget dibicarakan, tapi justru ini yang paling penting. Yuk kita cari tahu apa artinya siap yang sesungguhnya. Oke, jadi ini dia nih peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dengan ngeruntuhin mitos soal visi misi. Terus, kita geser ke kenapa mengamati itu jauh lebih penting daripada bertanya. Lanjut ke soal konflik, pemberdayaan perempuan, dan akhirnya kita bakal temuin satu pertanyaan kunci yang bisa nentuin segalanya. Siap? Yuk kita mulai. Nah, ini dia nih pertanyaan gedenya. Yang mungkin bikin kamu suka nggak bisa tidur. Gimana sih caranya kita bisa benar-benar yakin kalau dia itu orang yang tepat? Apa ada semacam tes atau cara buat tahu sebelum semuanya terlanjur? Pertanyaan ini yang mau coba kita jawab bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang paling umum dulu ya. Pasti sering denger kan? Coba deh tanyain visi dan misi pasanganmu. Kedengarannya benar dan penting, tapi kita mau nantang ide ini. Ternyata terlalu fokus ke jawaban soal masa depan justru bisa jadi jebakan loh. Disinilah mindset shift-nya. Daripada kita nanya-nanya soal masa depan yang, ya masih angan-angan, mending kita fokus ke apa yang ada di depan mata kita sekarang. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan sehari-hari, kebiasaannya, itu adalah bukti nyata yang nggak bisa bohong. Masalahnya simpel banget. Jawaban dari mulut itu ya gampang banget dimanipulasi. Seperti yang dibilang di sini, orang tuh bisa aja bohong. Bisa ngomong awang-awang soal masa depan, atau bahkan lupa sama janji-janjinya sendiri. Aksi nyata jauh lebih bisa dipegang daripada sekedar kata-kata. Dan kenapa sih kita gampang banget ketipu sama omongan manis? Ada penjelasannya loh, namanya fase mabuk cinta. Ini bukan kiasan aja, tapi beneran ada kimianya di otak kita. Selama, ya kira-kira 18 bulan pertama pacaran, otak kita itu kayak lagi nge-fly, bikin kita jadi naif dan seringkali nggak ngelihat red flag yang ada. Oke, jadi kalau nanya-nanya itu bukan cara yang benar, terus gimana dong? Jawabannya, simple tapi butuh usaha. Observasi. Perhatiin baik-baik gimana pasangan kamu ngejalanin hidupnya sehari-hari. Karena disitulah kebenaran yang asli kelihatan. Terus apa aja nih yang perlu diintip? Pertama, lihat deh cara dia ngelola duit. Boros atau hemat? Kedua, etos kerjanya. Satset atau santai? Nah, yang paling krusial, gimana dia kalau lagi stres? Gimana dia ngadepin tekanan? Gimana cara dia ngontrol emosi? Itu semua jauh lebih berharga daripada jawaban, aku akan selalu ada buat kamu. Tapi ya jelas, kamu nggak bisa observasi kalau ketemunya sebulan sekali kan? Inilah bahayanya LDR atau pacaran weekend doang. Kamu cuma dapat versi terbaiknya dia. Interaksi yang sering, yang rutin, yang biasa-biasa aja, justru itu kuncinya buat dapat gambaran yang lengkap. Poin berikutnya ini penting banget dan mungkin agak beda dari yang biasa kamu dengar, soal perdebatan. Banyak yang mikir hubungan yang adem ayem tanpa konflik itu yang terbaik. Salah besar. Justru kalau kalian nggak pernah berantem, itu artinya ada sesuatu yang disembunyikan. Coba bayangin gini deh, setiap orang itu punya monster di dalam dirinya. Sisi gelap yang baru keluar kalau lagi kepentok, tertekan, atau ngerasa terancam. Kalau kamu belum pernah lihat monsternya pasanganmu sebelum nikah, wah itu sama aja kayak kamu lagi berjudi sama masa depanmu. Apalagi di budaya kita ya kan, sering banget ada prinsip ya udah ngalah aja deh biar cepat selesai. Kelihatannya damai, tapi efeknya kita jadi nggak pernah tahu sifat asli pasangan kita kalau lagi ada masalah. Kita nggak pernah latihan jadi tim buat nyelesain masalah bareng. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pemberdayaan, khususnya buat para perempuan. Udah bukan zamannya lagi kita cuma nunggu dan pasrah. Di hubungan yang sehat, perempuan juga punya power buat nentuin arah. Kamu juga boleh jadi kapten kapal. Coba deh lihat bedanya. Yang satu pasif, kita mau kemana ya? Kayak nggak punya tujuan. Bandingin sama yang ini. Aku punya target A di tahun ini. Kamu siap nggak jalan bareng aku di timeline ini? Keren kan? Ini bukan nuntut, ini soal punya pendirian dan menghargai waktu kita sendiri. Metafora jubah ini dalam banget loh. Maksudnya, peran di rumah tangga, siapa cari duit, siapa urus rumah, itu nggak nempel permanen di satu gender. Itu kayak jubah yang bisa dipakai gantian sama siapapun yang saat itu paling mampu. Intinya adalah kemitraan yang setara. Akhirnya, kita sampai di bagian puncak. Paling penting setelah kita ngobrolin soal kebiasaan, soal konflik, apa sih sebetulnya kunci kesiapan yang paling utama? Jawabannya bukan soal uang atau karir, tapi sesuatu yang jauh lebih fundamental.
Coba-coba pikirin dulu deh, kalau kamu cuma boleh nanya satu hal buat ngetes kesiapan pasanganmu, buat tahu dia beneran siap atau enggak, kira-kira apa yang bakal kamu tanyain? Dan ternyata jawabannya bukan cuma satu pertanyaan, tapi sebuah proses 3 langkah. Coba tanyain ini. Kalau suatu saat nanti kita ada masalah yang nggak kelar-kelar, kamu mau nggak kita cari bantuan profesional? Pertanyaan ini ngetes kerendahan hati. Terus lihat reaksinya. Apa dia defensif atau justru terbuka? Dari situ kamu bisa lihat semuanya. Dan faktanya, ini tuh langkah banget loh. Coba lihat deh, dari 10 pasangan yang cari bantuan, paling cuma 3 yang datang barengan dari awal. Sisanya, datang sendirian. Biasanya salah satu pihak udah nyerah. Ini nunjukin betapa krusialnya ngebahas soal ini dari sekarang, bukan nunggu nanti pas udah kebakaran. Ujung-ujungnya, semua balik lagi ke pertanyaan ini. Pernikahan itu kan harusnya bikin kita sama-sama bertumbuh, jadi versi diri kita yang lebih baik. Nah, sekarang coba lihat pasanganmu, dan tanya ke diri sendiri dengan jujur, dia itu partner yang bakal bikin kamu tumbuh, atau jangan-jangan cuma jadi beban tersembunyi? Coba direnungkan.